bisa-bisa lu bahasa lu sama wartawan. Lu punya otak nggak? Pengacara yang hebat itu nggak begitu bahasanya, intelek gitu loh. Dan lagi kalau memang bener lu udah kaya, udah populer. Polda Metro Jaya resmi mengusut kasus dugaan penghinaan profesi yang melibatkan pengacara kondang Hotman Paris terkait ucapan kontroversialnya. Polisi memastikan bakal memanggil sang pengacara sebagai pihak terlapor guna memberikan keterangan mendalam. Langkah hukum ini diambil setelah penyidik menelaah berkas laporan serta barang bukti yang diserahkan. Saat ini, kepolisian tengah mempelajari seluruh berkas perkara sebelum menetapkan jadwal pemeriksaan resmi. Kasus hukum ini kian memberatkan Hotman Paris karena dirinya kini harus menghadapi 2 laporan sekaligus dari organisasi wartawan PWI dan MIO Indonesia. Masing-masing pihak melayangkan tuntutan atas tuduhan tindakan merendahkan martabat jurnalis dalam sebuah konferensi pers. Merekam hal tersebut, permintaan maaf yang dilontarkan Hotman Paris berdalih emosi sesaat belum mampu menghentikan proses penyelidikan kepolisian yang terus berjalan bergulir hingga saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngomong ke orang punya otak nggak? Lu punya otak nggak? Kok dibela? Gue kira tuh pengacara yang lurus, baik, ini kan. Gue bangga banget ada Hotman Paris yang namanya besar, pengacara baik, lurus. Bela. Wow. Nah, kalau udah kayak gini gimana coba? Nanti jangan kucuk-kucuk bilang, loh dia kan udah klarifikasi, dia kan udah minta maaf. Tidak segampang itu, ya kan? Rasa sakit dari perkataannya itu menyakiti bukan cuma orang yang dia maki pada saat itu, ya. Bukan orang yang dia kasari pada saat itu, ya. Tapi udah sama dengan menyakiti rakyat Indonesia gitu loh. Karena sepertinya dia itu seperti sudah melakukan semacam pengkhianatan gitu loh. Iya kan? Nah, dia itu yang dia maki itu rasa keadilan. Rasa keadilan yang dia maki pada saat itu. Itu masalahnya. Mulutmu harimaumu, kena getahnya kan. Makanya lain kali kalau nyablak tuh calm down. Don't be emotional. Ya, gue mah kagak paham itu disengaja apa kagak disengaja. Tapi kan udah kadung ya. Yang namanya bacotan mah kagak ada otak-otaknya aja. Ya, jangan kenapi-napi. Jangan kenapi-napi. Bukan kenapi-napi. Jangan nampi aja nih urusan hukum terkait korupsinya si Febri malah teralihkan karena sangkutan hukum advokatnya si Febri yaitu Hotman Paris dengan PWI. Jangan sampai aja gitu berpindah urusan gitu, kagak ada lucu-lucunya aja. Biasanya emang kayak begitu, pengalian isu gitu. Jangan sampai begitu ya. Pantas saja anaknya nggak ngedukung tingkah laku bapaknya. Semakin lama semakin nggak benar bapaknya. Kalau ngebela orang mah boleh, tapi jangan menghina orang, jangan bilang orang nggak punya otak. Kalau orang nggak punya otak gak bakal bisa nanya. Ini pengacara, kalau udah senior itu harusnya pengacara itu semakin bijak, semakin tenang dalam mengambil kasus, bukan tambah marah-marah nggak jelas. Orang nanya wajar dong, apalagi wartawan emang kerjaannya bertanya. Dan pengacara wajib memberikan jawaban atas pertanyaan itu, bukan dengan marah-marah ngejawabnya, bukan cara menghina orang lain. Boleh ngebela orang bersalah, boleh, nggak ada larangan, tapi juga pakai attitude. Jangan membuat orang yang bertanya itu seolah-olah nggak tahu apa-apa dalam kasus ini. Mereka wajib dong bertanya biar lebih jelas. Pengacara yang sangat senior dan pengacara yang nggak punya attitude lagi. Halo, Hotman Paris. Segampang itu
Semudah itu kamu bicara. Arti kata kamu tidak ada ubahnya dengan penguasa-penguasa lain yang bila mana berbuat kesalahan semudah itu mengucapkan kalimat maaf. Kamu tidak berpikir berapa ribu orang yang mendengar ucapan kamu di saat kamu mencaci maki orang itu. Kamu tidak merasa berapa sakit hati orang yang kamu bilang gak punya otak itu. Dan yang paling terpenting, di saat kamu bilang orang itu gak punya otak, di situ kamu bukan cuma menghina diri dia pribadi, kalau kamu mau tahu, tapi di situ kamu menghina keturunan sesepuh-sesepuh sebelum dia. Seakan-akan mulut kamu bicara bahwasan orang tua dia nggak punya otak, makanya sampai anaknya nggak punya otak. Apakah pantas kalimat itu keluar dari mulut seorang pengacara yang katanya hebat? Tapi kalau melihat dari kalimat dia, nggak ada hebatnya, biasa-biasa aja. Sekarang mengakuin kesalahan, minta maaf. Memang sebaik-baik manusia itu setelah sadar mengaku kesalahan dan memperbaiki. Tapi dalam hal seperti apa dan posisi bagaimana, Hotman? Kalau kamu dibilang orang gak punya otak, mungkin urusannya udah pengadilan, mungkin akan kamu tuntut. Tapi karena kamu seorang pengacara, kamu merasa orang kapitalis, semudah itu kamu mengucapkan kalimat maaf. Enak aja kamu bicara. Aduh, bapak-bapak satu ini, si tulang kampret satu ini, ya ada aja pengacara mengakunya pengacara populer, udah kaya raya, nggak butuh duit, nggak butuh popularitas, tai kucing. Ya lu bisa lu bahasa lu itu sama wartawan, lu punya otak nggak? Pengacara yang hebat itu nggak begitu bahasanya, intelek gitu loh. Dan lagi kalau memang bener lu udah kaya, udah populer, nggak butuh itu semua, harusnya kayak gini-gini lu nggak handle lah. Ini yang lu handle kasus narkoba, gembong narkoba besar, sekarang koruptor. Harusnya ini kalau memang lu udah pengacara hebat ya, ketika ada yang begini, Pak tolong dong jadi pengacara saya, oh maaf ya, saya mau menabung perbuatan baik buat bekal saya nanti di akhirat, karena saya sudah tua, saya sudah kaya, saya sudah populer, tidak butuh itu lagi. Saya butuh catatan kebaikan supaya saya masuk surga. Saya nggak menangani narkoba sama koruptor begini yang merugikan rakyat. Karena gue yakin lu tahu lah apa yang terjadi. Itu permainan apa lu? Gue yakin lu tahu, tapi masih lu bela. Buat apa? Pakai segala punya otak gak punya otak, katanya pengacara populer bahasanya begitu. Itu tau nggak? Itu bahasa preman-preman pasar paru sono, kayak gitu bahasanya tuh. Ya bikin malu orang Batak lu, beneran. Kalau gayanya, gua udah kaya, semua orang lu tahu, gua populer, gak butuh popularitas, gak butuh uang, saya gak dibayar. Kalau masih menanganin kasus kotor begini, yang kita semua tahu rakyat habis dibodoh-bodohin sama koruptor ini sekian puluh tahun. Korupsi di negeri ini merajalela. Gara-gara apa? Gara-gara ada pengacara-pengacara kayak lu yang belain. Ya, penegak hukum kok gobrok semua gitu. Apa-apaan? Harusnya kalau memang lu hebat ya, ada kayak gini, lu semua tahu lah permainan apa yang terjadi, udah tahu. Harusnya lu kalau memang lu pinter hebat, lu harusnya udah tahu gitu. Maaf ya Pak, saya nggak ikut-ikutan. Silakan cari pengacara lain. Saya mau menolong rakyat kecil aja. Kalau memang bener apa yang lu bilang, bikin malu orang Batak. Wah, deket gua Garut lu. Ngeper, ngeles, mulutmu harimaumu. Sekarang tiba-tiba ciut. Katanya saya emosi banget ya, karena aku kan ditekan-tekan. Akhirnya keluar kata-kata, apa kau? Gak ada otak kau, Tapi kan bukan sekali ini aja. Bukannya setiap video seperti itu, merendahkan orang. Orang digoblok-goblokin, dimiskin-miskinin. Mau kami rakyat atau pengacara lain, katanya paling kaya. Lama-lama gondok loh. Saya dari dulu gondok, merendahkan orang lain, seolah-olah kita paling hebat. Orang kalau sudah kaya, diam, nggak pernah memamerkan kekayaan. Tapi justru orang memamerkan kekayaan itu OKB. Kelihatan banget ya, dari bahasa aja kelihatan. Tidak mencerminkan seorang advokat yang memiliki etika yang bagus. Nah, saya bingung, bertahun-tahun kok orang suka sih kayak gini ya. Ya kemungkinan saja karena berani gertak aja seperti orang terminal itu loh. Makanya banyak pejabat
yang tidak punya etika, menggunakan jasa advokat yang nggak punya etika, yang model gretak aja. Tapi sekarang kan jutaan orang unfollow kita, bahkan anak-anak kita semua unfollow kita, bahkan klien-klien semua akan mundur. Itulah mulutmu harimaumu menurut saya. Ketika kita ini menyombongkan diri, pasti akan direndahkan sendiri oleh Tuhan. Nah sekarang kita bingung, kok jadi begini ya? Ya iyalah, kesombongan pasti akan menuai kejatuhan, cepat atau lambat. Catat. Sekarang bagaimana caranya memulihkan nama kita? Ya mundurlah itu dari pengeceran sejagung muda. Minta maaf ke istri dan ke anak atas aksi-aksi di klub dan kolam renang selama ini. Habis itu mungkin kita bisa pulang ke Bali dan kita bisa tanam jagung muda dan kita bisa ternak babi dan buka lapo dan makan babi setiap hari. Pasti kita akan bahagia di Bali, di Tarutung dan si borong-borong. Begitu amang. Ngeri kali lah sekarang kita, halus sekali. Bukannya biasa kita menghina-hina orang, apa itu miskin-miskin, saya paling kaya. Saya ini kalau naik pesawat tuh first class, kalian ekonomi. Saya kan paling keren, paling kaya. Saya ini adalah pengacara presiden selama 50 tahun. Pokoknya semua klien saya itu cari saya karena saya paling hebat. Gak ada kayak gitu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan sendiri oleh Tuhan. Nah sekarang azab telah tiba. Istri dan anak pun sudah muak, sabar sekali. Tapi sekarang doa mereka terkabul. Tapi ini kesempatan untuk bertobat, bukan untuk congkak lagi. Mari kita berubah narasi. Lihat, kita ini sudah encok, udah remuk tulang kita. Jangan sampai hati kita remuk dan otak kita remuk, akhirnya tinggal dibuang ke sampah aja. Ngeri kali. Udahlah, mari kita berubah dan tobat sekarang. Tapi sudah telat, karena sudah dibutakan oleh batang emas.